Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini gimana kabar Ananda semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita awali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Nak? Silakan dipimpin dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri. Kepada ibu kita beri salam. Selamat pagi. Nah, silakan duduk. Kita awali pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Yang dirjennya siapa tadi namanya? Iya, silakan maju biar kita mulai. Silakan berdiri. Kita awali pembelajaran kita dengan ice breaking dulu. Tujuannya kita melaksanakan atau melakukan ice breaking agar kita merasa rileks ya, agar kita dalam melaksanakan pembelajaran biar merasa rileks, tidak tegang ya. Kita mulai dulu ice breakingnya. Ini ada nanti ditampilkan videonya, kita ikuti sama-sama ya. Ya, kita mulai ice breakingnya. Tangannya ada di tangannya. Kita mulai pembelajaran kita ya. Di sini nanti sebelum kita jelaskan, di sini ada namanya asesmen diagnostik atau dia asesmen awal. Tujuannya kenapa dibuat? Agar ibu tahu bagaimana pengetahuan kalian tentang alat ukur panjang atau tentang materi kita yang mau kita bahas, yaitu tentang alat ukur panjang. Jadi ini nanti ibu bagi satu persatu, dibuat nanti di sini fungsi dari alat ukur dari gambar yang ibu buat. Masing-masing fungsi dari alat ukur tersebut pasti berbeda. Jadi ditulis sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Jadi ibu bagi dijawab ya.
Ya, sebelum dikerjakan asesmen awalnya, Ibu absen dulu sebentar. Ya. Ade Anissa, Hadir Bu. Agil, Hadir Bu. Arif, Ibu. Risto, Deborah, Hadir Bu. Desri, Hadir Bu. Febriana, Hadir Bu. Elvita Haryani, Jakra, Hadir Bu. Miftahul. Ya, alhamdulillah hadir semua ya, berarti nggak ada yang alfa nihil. Jadi silakan dikerjakan tes awalnya, namanya asesmen awal. Dikerjakan sesuai pengetahuannya. Dituliskan. Mana pulpennya? Ini mana pulpennya? Nah, pulpenmu. Besok kemana? Nah, tuliskan asesmennya. Dikerjakan menurut pengetahuannya aja ya. Semua ya. Ya. Jadi dari sini kulihat masih ada yang belum tahu fungsi dari jangka sorong, kemudian mikrometer stroke, kalau dia meteran, stopwatch rata-rata kulihat tidak tahu semua. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu di sini ada yang namanya pemahaman bermakna. Ya, ada namanya pemahaman bermakna tentang materi kita pengukuran panjang. Jadi di sini pengukuran panjang merupakan salah satu kegiatan dalam proses pengukuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, berat misalnya suatu objek. Jadi ya, kesalahan dan ketidakmampuan menggunakan alat ukur dengan benar akan berdampak fatal. Jadi dalam menggunakan alat ukur itu harus benar ya. Kalau kita melakukan kesalahan dalam pengukuran berarti hasilnya pun tidak akurat. Jadi harus kita ketahui caranya bagaimana, kemudian cara perhitungan hasil pengukurannya bagaimana harus kita ketahui. Karena dengan kebenaran itu bisa menghasilkan pengukuran yang akurat. Jadi sebelum tujuan, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, apa dia pertanyaannya? Siapa yang pernah melakukan pengukuran panjang? Ini dia pertanyaan pemantiknya. Siapa yang pernah melakukan pengukuran panjang suatu benda dan alat apa yang digunakan? Nah, ada nggak yang tahu yang pernah melakukan pengukuran di rumah? Ada nggak? Iya, silakan berdiri. Saya pernah melakukan pengukuran ketika kami ketika saya ingin menjahitkan baju, badan saya diukur menggunakan meteran. Oh iya betul ya, jawaban yang bagus. Jadi di sini tadi kawannya dia menjahitkan baju, ya dia menjahitkan baju. Jadi alat ukur yang digunakan apa? Meteran, karena meteran itu bisa digunakan untuk mengukur panjang, bisa menggunakan untuk mengukur lingkar, pinggang dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, lihat, siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, untuk mencapai tujuan ini, jadi Ibu mengambil model pembelajarannya yaitu discovery learning. Ya, inilah nanti model yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi di sini langkah-langkahnya yang pertama simulation. Itulah simulasi atau disebut dia memberi
rangsangan. Jadi nanti ada yang ditampilkan gambar atau video. Dari video itu nanti kita ambil dia problem statementnya, yaitu identifikasi masalahnya. Kita ambil nanti sebuah pertanyaan, kemudian baru yang ketiga data collection atau kita kumpul nanti datanya. Kemudian di situ ada data processing atau pengolahan data. Kemudian di sini nanti kita membentuk kelompok. Masalah yang tadi yang timbul atau pertanyaan yang timbul akan kita bahas melalui diskusi kelompok. Kemudian nanti hasilnya akan diverifikasi atau diverifikasi. Kemudian yang terakhir generalization atau penarikan kesimpulan. Jadi kita ke materi kita yaitu pengukuran panjang. Lihat, di sini ada yang ditampilkan gambar. 3 gambar. Gambar yang pertama di sini meteran. Meteran ini tadi digunakan untuk mengukur panjang, kemudian boleh mengukur lingkar badan, ya. Kemudian di sini ada namanya jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda atau diameter luar sebuah benda, ataupun digunakan juga untuk mengukur kedalaman sebuah botol ataupun pipa. Kemudian gambar yang ketiga ini ada namanya micrometer stroke. Ini fungsinya untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Contohnya di sekeliling kita ada kertas, kan? Jadi bisa kita gunakan micrometer stroke ini untuk mengukur ketebalan kertas ataupun kawat. Di sini ada yang ditampilkan video tentang alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membaca jangka sorong atau juga yang sering disebut yaitu Vernier Caliper. Dan nanti juga kita akan membahas tentang cara membaca mikrometer. Mengingat jangka sorong dan juga mikrometer ini masuk dalam pelajaran fisika. Dan ini juga sangatlah penting bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, karena biasanya dalam dunia industri, terutama industri otomotif, kita akan menggunakan alat ini. Untuk jangka sorong itu sendiri berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Jadi biasanya untuk jangka sorong itu untuk mengukur benda yang lebih besar, sedangkan untuk mikrometer itu untuk mengukur benda yang lebih kecil. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam jangka sorong itu ada yang namanya skala utama. Skala utama itu yang besar ini, teman-teman, yang atas ini. Dan ada yang namanya yaitu skala nonius. Skala nonius itu yang kecil ini, teman, yang bawah ini. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dulu bagaimana cara menghitung skala utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada satuan sentimeter. Nah, jadi tiap ada angka 0 ke angka 1 itu nilainya adalah 1 cm. Lalu 0 kedua berarti 2 cm, 0 ketiga 3 cm, dan seterusnya. Nah, di sini tadi sudah Ibu tampilkan foto atau gambar, kemudian sudah kita tonton video, ya. Jadi dari tampilan gambar ataupun video yang Ibu tontonkan itu gimana? Ada nggak kira-kira pertanyaan tentang tentang gambar atau dari video yang sudah kita tonton? Ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan tentang gambar yang sudah ditampilkan, kemudian video yang sudah kita tonton sama-sama? Ya, berdiri. Dari gambar yang sudah ditampilkan akan ada fungsi-fungsi dan perbedaan dari gambar tersebut. Ya, dari gambar ini apa fungsi dan perbedaan dari alat ukur jangka sorong dan mikrometer?
huruf. Ya, pertanyaan yang bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada lagi? Ya. Apa pertanyaannya, Nak? Bagaimana cara membaca skala pengukuran instar, jangka sorong, dan mikrometer sekunder? Iya, bagaimana cara pengukuran alat ukur instar, jangka sorong, dan mikrometer skru? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kita akan membagi kelompoknya. Kemarin sebelumnya kan kita udah ada tes diagnostik. Jadi di situ udah ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Jadi menurut kelompok itu udah ada nggak disusun? Udah, kelompok visual yang mana? Oh iya, kelompok auditori, kelompok kinestetik. Jadi di sini ada ibu bagikan LKPD. Ini nanti ada ibu bagikan LKPD yang sudah lengkap dengan bahan ajarnya. Jadi dari LKPD ini nanti bisa dari bahan ajarnya bisa nanti kalian jawab soal yang ada di LKPD. Jadi ini membagikan kelompok visual. Mana tadi visual? Ya, yang di belakang visual. Di sini di kelompok visual ini ibu tampilkan ada gambar. Ya, di sini udah lengkap gambarnya. Kemudian komponennya. Silakan dijawab soalnya yang di belakang. Ya. Kelompok auditori kelompok auditori di sini pun sama, udah ada bahan ajarnya. Kemudian di sini udah menjelaskan di sini tentang mistar, kilometeran, jangka sorong. Jadi ini nanti salah satu kawannya membacakan, yang lainnya mendengarkan. Setelah nanti selesai dibacakan, dijawab. Di sini ada LKPD di belakang, dijawab LKPD-nya melalui materi ajarnya. Kelompok 3 kinestetik. Ya, di kinestetik ini pun udah ada lengkap bahan ajarnya, sudah ada di sini gambar alat-alatnya. Ya, silakan dilakukan pengukurannya. Di sini ada di belakang tabelnya, lakukan pengukurannya menggunakan yang diukur nanti ada dia botol, kedalaman botol, atau dia panjang buku paket. Ya, itu nanti kalian ukur berapa hasilnya, dituliskan di bagian LKPD-nya. Nih. Jadi ini ada alat-alatnya, setiap kelompok perwakilan mengambil alatnya. Kelompok auditori, kelompok visual, kemudian kelompok kinestetik. Kinestetik ini udah ada bahannya, ini ada namanya botol. Jadi ukur nanti dia kedalamannya atau diagonal dalam dari botol, kemudian diagonal luarnya diukur. Ini botolnya kita ukur kedalamannya berapa. Tuliskan nanti hasilnya di LKPD. Ini meteran, ini ada meteran, fungsinya untuk mengukur panjang juga. Boleh diukur berapa panjang buku paketnya, kemudian berapa lebarnya, atau boleh juga ukur panjang mejamu berapa, lebar mejanya berapa dengan menggunakan meteran. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini masih banyak waktunya, kita gunakan waktunya selama 20 menit. Ya, kasih waktunya selama 20 menit. Dicoba dulu berdiri, biar tak ngantuk. Coba dulu berdiri. Ini lihat dari tadi agak sedikit. Coba ukur dulu panjangnya berapa dan menggunakan meteran ini. Kan ada alat kita meteran kan? Coba dulu diukur panjangnya. Berapa panjangnya? Tegak. Ya. Tiga. Berapa panjangnya? Hah? 62 cm. Oh, berarti salah. Berapa tuh? Coba ukur lagi dong.
Visual aja dulu Mai. Maju presentasikan ke depan. Selamat pagi bagi kita semua. Kami akan membacakan laporan LKPD kami kelompok visual tentang fungsi komponen-komponen pada jangka sorong dan mikrometer struktur. Rahang dalam fungsi untuk mengukur diameter dalam objek seperti tabung atau silinder. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter luar objek seperti tabung dan silinder. Batang pengukur berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. Skala utama dan skala nonius. Skala utama berfungsi untuk memberikan pengukuran dalam satuan cm atau mm, sedangkan skala nonius membantu meningkatkan akurasi pengukuran hingga 0,01 mm. Mikrometer struktur. Penguncian berfungsi untuk mengunci posisi rahang setelah pengukuran dilakukan. Skala utama berfungsi untuk menunjukkan ukuran dasar dalam milimeter. Rahang tetap berfungsi sebagai titik referensi saat mengukur objek. Rahang bergerak berfungsi untuk menjepit objek yang diukur. Frekuensi nonius berfungsi untuk skala tambahan yang menunjukkan membaca untuk lebih presisi. Mata mikrometer berfungsi untuk menjepit objek secara langsung. Pengatur atau skrup berfungsi untuk mengatur posisi rahang. Demikianlah presentasi dari kelompok visual kami. Terima kasih. Jadi, kelompok visual mereka sudah menjelaskan apa-apa dia komponen-komponen dari alat ukur panjang. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan tentang jangka sorong, mikrometer, struktur. Mereka sudah menjelaskan tentang komponen dari alat ukur panjang itu. Nah, jadi kalau dari pertanyaan yang kita tadi atau permasalahan kita tadi sudah terjawab pertanyaan nomor berapa itu kira-kira? Pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2 dari kawannya sudah terjawab. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Kalau udah nggak semangat kita briefing dulu. Jadi nanti di sini ibu buat apa? Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Ya, silakan fokus ke depan. Ya, fokus ke depan. Kalau ibu bilang panjang berarti pendek. Ya, kalau ibu bilang pendek berarti panjang. Ya, sama-sama fokus ke depan. Mana tangannya? Ikat dulu tangannya, biar rileks, biar fokus. Mana tangannya? Ya, kita mulai ya. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Ibu akan menjelaskan tentang materi kita ini yaitu pengukuran panjang. Kita lanjut. Ya, lihat, perhatikan ke depan. Apa itu pengukuran panjang? Ya, tadi sudah kita bahas ya melalui video, melalui gambar yang ditampilkan pun sudah. Jadi, apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu, mistar atau meteran, jangka sorong, mikrometer, struktur. Jadi inilah dia pengertian dari pengukuran panjang. Dari setiap kelompok, ibu minta kesimpulannya.
perwakilan setiap kelompok. Apa kesimpulannya? Kelompok kinestetik, apa kesimpulannya? Silakan berdiri. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran berikut dapat mengetahui penggunaan alat ukur panjang seperti ukuran, jangka sorong, dan mikrometer terstruktur dengan baik dan benar. Ya, tahan untuk kelompok kinestetik. Jadi kita pada asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini tujuannya biar ibu mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi asesmen sumatifnya kita quiz. Ya, silakan nyalakan HP-nya. Silakan. Di kodenya 983976. Silakan masukkan kode mulai ya. Ya, kita mulai. Iya, kelompok kinestetik. Silakan berdiri dulu untuk kelompok kinestetik. Berdiri dulu. Ya, inilah nilai tertinggi. Nomor dua siapa? Visual. Tiga? Visual juga. Ya, angkatan untuk kelompok kinestetik. Ya, silakan dulu. Ada refleksi, bagikan refleksi. Disinilah kau tuliskan, kau buat unek-unek apakah pembelajaran ini menyenangkan, apakah pembelajaran ini menyedihkan atau marah, ya dituangkan di sini. Kemudian di sini apa yang kau pelajari tentang apa, kemudian hal apa yang disukai dan hal apa yang tidak disukai. Kemudian apa harapannya ke depan. Ya, ini ditulis, ya ditulis masing-masing, dijawab. Jadi pada hari ini mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan minggu depan akan kita lanjut tentang pelajaran mengukur waktu. Ya, untuk mengukur waktu. Di situ nanti kita bahas tentang pengukuran bagaimana mengukur kecepatan sebuah benda apabila kita melaksanakan lari. Kemudian nanti akan juga kita bahas tentang pengukuran suhu. Jadi minggu depan akan kita lanjut tentang pengukuran waktu dan suhu. Sini saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ketua kelasnya tadi, Diana pimpin dulu doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agar kita masing-masing. Doa dimulai.